The three celebrities who officially made a deal with the devil. Number 3, Doja Cat, with a Scott, commanding crowds like a dark sorcerer. Number 1, Eminem, after spitting fiery verses that Hai guys, selamat datang di channel kita. Hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin bikin kalian mikir 2 kali tentang bagaimana para selebriti bisa bikin kontrak dengan setan. Ya, bener banget, kontrak dengan setan. Gak cuma buat kaya raya, terkenal atau sukses, ada banyak hal gelap yang tersembunyi di balik kesuksesan mereka. Jadi, simak terus video ini karena kita bakal bongkar semuanya. Mulai dari alasan mereka, proses yang dilalui, hingga konsekuensi yang harus ditanggung. Siap-siap ya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Gimana selebriti bisa bikin kontrak sama setan? Alasan pertama itu duit. Alasan kedua itu kesuksesan buat ego mereka. Dan alasan ketiga itu buat kekuasaan. Tapi yang penting, ini bukan kamu yang milih, tapi mereka yang pilih kamu. Kalau kita mulai dari bawah banget di piramida ini, ada yang namanya watchers. Watchers itu orang-orang yang selalu ngamatin talenta-talenta baru yang muncul, baik di musik, film, atau bidang lain. Mereka ngasih laporan ke para direktur lokal tentang orang-orang yang lagi naik daun, ngasih penilaian dalam bentuk angka buat orang yang terpilih. Penilaian ini yang nantinya nentuin apakah orang tersebut bakal ditawarin kontrak atau enggak. Proses ini bisa memakan waktu antara 6 bulan sampai 3 tahun. Penilaian itu juga ngelihat beberapa hal lain, kayak talenta alami orang itu, faktor finansial, aspek pengembalian investasi, kontrol pikiran, dan aspek pembayaran. Jadi, setelah orang itu bayar, dia bayar pakai jiwa, karma, anak-anaknya, suami atau istrinya, bahkan kadang dirinya sendiri. Kalau utangnya nggak bisa dibayar, ya itu dia, bayarnya ke setan. Jadi, setelah seseorang terpilih buat bikin kontrak, kita mulai deketin orang itu. Kadang gampang, karena orang itu masih muda banget. Kadang juga mereka harus pakai cara lain biar orang itu mau tanda tangan kontraknya. Biasanya, orang-orang ini punya nafsu buat terkenal. Kaya, jadi penyanyi top, menang banyak penghargaan, atau jadi atlet terkenal. Biggest rumor though now, that I sold my soul to Satan. Ego mereka besar banget. Jadi pas mereka dipilih, gampang banget buat ngeyakinin mereka buat tanda tangan kontrak. Jadi apa yang dilakukan watchers? Mereka bakal ngebantu orang ini lewat jaringan terkenal buat ngaruhin dia. Begitu orang itu terpilih dan punya ambisi buat jadi terkenal, kontrak baru siap. Setelah itu, hidup dia nggak akan pernah sama lagi. Jadi prosesnya itu ada beberapa fase. Pertama, mereka bakal minta orang itu buat bikin testamen atau suatu pernyataan dari orang yang masih hidup yang harus dilaksanakan pada waktu ia mati dalam hal ini tentang hutangnya atau maharnya untuk dibayar nanti sama setan. Kedua, ada kontrak yang berhubungan sama keinginan-keinginannya. Ketiga, ritual. Di sini orang itu bakal dibaptis ulang sebagai orang baru dengan memilih satu dari 72 iblis atau jin yang bisa kasih dia kesuksesan. Misalnya, kalau dia mau jadi penyanyi terkenal, dia harus pilih jin tertentu. Begitu juga kalau mau jadi penulis, aktor, atau apapun. Setelah itu, ritual pun dimulai. Puncaknya, ritual ini dilakukan malam hari dengan 4-5 orang yang sudah dipilih sebelumnya. Mereka semua udah tahu apa yang diinginin, dan master yang memimpin ritual akan bantu mereka. Setelah ritual ini, sukses datang dengan sangat cepat, tapi tentu aja ada bayaran yang harus dibayar. Setelah kontrak itu, orang itu bakal masuk ke dalam lingkaran di mana dia nggak bisa kontrol apa-apa lagi. Secepat itu, dia jadi kaya, terkenal, dan punya segalanya. Tapi dia harus bayar dengan hal yang lebih besar, jiwa, karma, dan darah. Tapi masalahnya, kebanyakan orang yang tanda tangan kontrak itu nggak tahu konsekuensinya. Mereka pikir itu cuma permainan, tapi kenyataannya nggak segampang itu. Ini bukan cuma soal uang, atau emas, atau kekayaan,
bayaran itu datang dari tempat yang jauh lebih gelap dan menyeramkan. Jadi, begitu kamu tanda tangan kontrak, kamu akan bayar dengan nyawa orang-orang yang paling dekat sama kamu. Anak-anak, pasangan, bahkan diri kamu sendiri. You're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Well, needless to say, sold my soul. Strange, and I'm like, if you don't get this right now, I swear to Lucifer, I'm gonna, I get a little bit mad. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. Dan dalam beberapa kasus, orang ini bisa kehilangan semuanya. Hidupnya, mentalnya, bahkan nyawanya. Jadi guys, itu tadi yang sebenarnya terjadi di balik layar kesuksesan para selebriti yang kita lihat. Pernah nggak sih kalian pikirin, kenapa mereka bisa secepat itu sukses? Ternyata, di balik itu ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar, dan nggak semua orang bisa menghadapinya. Mungkin buat beberapa orang, itu semua cuma fantasi, tapi buat sebagian lagi, ini adalah kenyataan yang gelap dan menakutkan. Jadi, buat kalian yang punya cita-cita besar, jangan lupa pertimbangkan juga apa yang akan kalian bayar untuk meraihnya. Menurut kalian artis-artis Indonesia, ada juga yang melakukan perjanjian seperti ini? Coba spill di kolom komentar. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. It cuts Drake's soul. It's like he signed his soul to the devil to not be cool with me, to have to this is his job to go against God. And it cuts his soul.